Saya Pak Amin, orang panggil saya Babeh Amin. Usia saya sudah 64 tahun. Alamat Jalan Raya Perjuangan, Gang Demokrasi, nomor 17, Kelurahan Tugu Selatan, Kecamatan Koja, Jakarta Utara. Ceritanya itu waktu saya bikin bir peletok tuh pas pertama masuk di OKOC, karena saya nggak tahu apa sih artinya OKOC pada waktu itu. Si Sandiaga Uno kemari, akhirnya saya mengikuti pada waktu itu OKOC. Saya ikut di Koja binaan, akhirnya saya tercatat binaan Koja gitu. Jadi apa sih yang mau saya produksi ini? Pertama saya produksi geplak Betawi, namun geplak Betawi agak berat bikinnya, akhirnya saya beralih ke bir peletok. Setelah bir peletok ini saya dari tahun 97 saya usaha bir peletok ini merintis dari 200.000 modal awalnya. Modal awal 200.000. Kemudian setelah itu lihat berkembang, kemudian saya masuk ke Wali Kota Jakarta Utara sebagai kuliner. Kemudian saya belum mempunyai bimbingan apa-apa, kemudian saya dibawa lagi ke Dinas Perindustrian yang dibina oleh Ibu Ratu, Ketua Dinas Perindustrian, sehingga saya bisa memiliki semua sertifikat baik itu halal maupun haki itu hak cipta gitu. Sampai sekarang alhamdulillah ya. Kuliner Betawi itu langka. Jadi bagaimana saya menghidupkan kuliner Betawi ini supaya bangkit lagi. Alhamdulillah saya bisa mengangkat ibaratnya kuliner Betawi yang sudah tidak ada. Saya Jakarta Utara yang punya kuliner Betawi di bir peletok ini alhamdulillah saya sendiri. Sekalipun orang udah banyak belajar tentang kuliner bir peletok itu, namun nggak tahu, mungkin di beda rasa. Mungkin dia belajar dari YouTube atau dari dia belajar yang lain, tapi saya bir peletok ini warisan dari leluhur. Saya belajar warisan dari nenek. Neneknya dulu juga waktu saya anak nelayan. Anak nelayan. Jadi kalau bapak saya berangkat ke nelayan itu disediain sama nenek saya tuh atau ibu saya bir peletok gitu untuk mengangkatkan badan di laut. Makanya bapak saya tuh jarang pakai baju di laut walaupun anginnya besar. Kalau sewaktu belum pandemik, karyawan saya ada 4 atau 5. Tapi setelah ada pandemik ini, kegiatan yang ada akhirnya ya menurun, mungkin dengan istri saya dan anak saya. Dengan istri dengan anak aja ya sekarang. Nah, bahannya apa aja sih Pak bir peletok itu? Bahan itu kali Pak ya? Apa aja itu Pak? Bahannya itu pertama emang bahan bakunya yang pertama adalah jahe merah. Oh, nggak ada di sini ya? Jahe merah. Pertama jahe merah. Kemudian daun pandan. Daun salam. Terus kemudian secang. Tahu secang kan? Kayak gini secang. Ya. Kayu secang namanya. Kayu secang itu untuk ngobatin luka dalam. Kemudian kapulaga. Kapulaga seperti ini. Ya. Kayak cabai Jawa. Cabai Jawa juga. Terus cengkeh. Lada hitam, cengkeh, kayu manis. Itu Bapak dapat dari mana bahan-bahannya tuh? Belinya? Kalau bahan-bahan baku dapat saya ambil dari pasar induk. Pasar induk Kramat Jati. Oh, Jakarta. Ya. Jauh ya? Jauh. Soalnya kalau saya beli di pasar biasa itu harganya lebih 2 kali lipat. Oh, 2 kali lipat sudah. 2 kali lipat, jadi nggak bisa ngejual murah. Gitu. Makanya orang jual satu botol itu 15.000. Kalau saya jual cuma 15.200 kan gitu. Kenapa? Bisa dijangkau dari masyarakat menengah ke bawah gitu. Itu gimana Pak Bapak milih bahan-bahan yang bagus, kan mestinya macam-macam itu kualitasnya. Ada nggak yang
kriteria yang bahan yang bagus untuk bahan bir Kalau peletok? bahan bagus itu kualitas jahe merah itu dari Bengkulu biasanya, tapi jarang ada. Jarang ada. Nah, tapi adanya jahe dari Medan itu. Oh, sama-sama jahe dari daerah Sama-sama lain tuh jahe kualitasnya beda ya? beda. Itu yang bagus emang dari Bengkulu, tapi itu jarang ada. Cuman ada jahe Medan. Dari Medan. Itu yang saya ambil. Gitu. Kalau jahe-jahe emprit apa itu rasa beda. Oh gitu. Walaupun tuh jahe sama jahe yang biasa untuk di sayur itu beda dengan jahe merah. Gitu. Nah, terus prosesnya itu bikin ini Bapak orangnya kan ada yang bubuk, ada yang cair. Berapa lama Pak bikin pembuatan ini? Kalau pembuatannya kalau yang cair itu kalau yang cair ini? Itu hampir 2 hari. 2 hari. Kenapa? Dia pengawet steril yang lama gitu. Jadi begitu jadi produksinya dikemas di botol, setelah itu botolnya di steril dengan dipanaskan. Dengan direbus lah sama botol-botolnya sehingga dia keluar mendidih, baru diangkat dengan termasuk udah disegel ini. Proses pembuatan bir peletok pertama yaitu jahe merah. Dibersihkan jahe merah itu, setelah bersih kemudian saya serut. Setelah saya serut kemudian direbus. Setelah direbus lama kira-kira 3 jam tuh ngerebus itu, kemudian saya masukkan daun pandan, daun jeruk, kemudian rempah-rempah lainnya seperti lada hitam, kemudian cengkeh, kayu manis, kapulaga, cabai Jawa dan yang lainnya. Pokoknya rempah-rempah yang betul-betul berkhasiat termasuk setelah itu setelah jadi dirasakan enak baru saya sempurnakan dengan warna. Warna ini adalah secang. Ini pewarna. Jadi merah itu bukan pewarna ya. Tapi pewarna ini saya pakai kayu secang. Kayu secang ini bermanfaat sekali untuk menyembuhkan luka dalam yang ada di dalam perut gitu. Ini kayu secang. Jadi sekitar 12 rempah-rempah itu saya termasuk ada di dalam bir peletok itu. Alhamdulillah sih kalau emang bir peletok manfaatnya memang banyak dan khasiatnya juga emang tinggi karena dari rempah-rempah yang berkualitas. Apa aja tuh Pak khasiatnya itu? Khasiatnya satu bisa menambah tenaga, stamina. Ya kan? Terus menghilangkan masuk angin, terus mabuk dalam perjalanan. Kemudian khasiatnya lagi bisa iritasi perut, kemudian nyeri head, dan banyak lagi yang belum bisa disebutkan. Ada nggak Pak testimoni orang yang setelah minum ini sembuh penyakitnya apa gitu? Ada, seperti dia pusing-pusing kan. Kalau banyak yang pusing atau kecapean habis dia kerja, maka dia suka nyari bir peletok. Soalnya bir peletok tuh enak emang banyak rempah-rempah sehingga bisa mengobati segala macam penyakit. Waktu zamannya isoman, orang pada nyari bir peletok. Oh iya. Orang pada nyari bir peletok pada zamannya Covid itu pada nyari bir peletok. Orang susah nyari bir peletok, di mana sih ada bir peletok itu. Alhamdulillah itu pun orang sekali beli 50. Ada lagi yang namanya LMK dari Sukapura, dia beli bir peletok tuh 60 untuk warganya. 60. Iya, untuk warganya yang di isoman gitu. Karena orang kalau minum bir peletok tuh alhamdulillah. Jadi kalau kena Covid itu langsung minum bir peletok ya 3 aja. 3 botol aja. Alhamdulillah di swab lagi langsung negatif. Nah, berapa harganya tuh Pak? Nah, Bapak tunjukin. Kalau harga dari konsumen, ya, harga konsumen, harga normalnya nih emang 20
20.000. Itu di konsumen. Harga konsumen Di pasaran. pasaran ini pasaran 20.000. Kalau saya mungkin orang bisa jual 30. Oh, dari Bapak 20.000. Enggak, kalau harga konsumen orang lain bisa jual. Oh. Ini mah saya jual, kalau dari saya ini 15.000. Oh, dari Bapak 15.000, orang jual 20.000. Ya, 20.000. Ada sampai 30.000. Kalau yang ini besar. ini 10.000 gitu. 10.000 dari saya 8.000, tergantung klasifikasi pembelian. Kalau dia ngambilnya 100 Banyak. botol itu ya itu beda lagi gitu. Nah, kalau dia lebih dari 500 harga pun berbeda lagi. Lebih murah lagi. Jadi karena dia udah LTD ya, udah agen. Jadi kita jual ke agen. Terus satu lagi itu apa itu Pak yang botol? Kalau ini iya itu apa itu? kalau ini bir peletok, sama bahannya juga bahan bakunya sama, cuman saya keringkan gitu. Dikeringkan. Saya keringkan supaya gampang mudah dibawa gitu. Jadi kalau orang pesan bir peletok cukup dengan ini aja. Jadi nggak perlu bawa botol, kena botol kan pecah. Terus kedua masuk bayar ongkirnya juga mahal. Berapa harganya tuh Pak? Kalau yang itu? Kalau ini harganya 20.000 juga, harga konsumen. Oh, sama dengan yang itu ya, yang botolan gede Sama itu? sama yang botolan. Malah banyak kan kalau orang untuk dibawa kemana-mana ngambil yang ini. Itu bisa berapa Pak, berapa gelas atau berapa kali seduh itu? Yang ini satu ini bisa 7 kali seduh. 7 kali seduh. 7 kali takaran 1 gelas, ya, 1 sendok teh, ya 1 sendok makan. 1 sendok makan. 1 gelas kopi lah. 1 gelas. Oh, 1 gelas ya. 1 gelas tuh 1 sendok makan itu ya. Makan ya. 7 sendok itu. Baru diseduh dengan air panas, tapi jangan air dingin ya menimbul. Enggak, tapi bir peletok ini langsung ini nggak ada ampas. Oh, nggak ada ampas itu? Nggak ada ampas gitu loh. Kayak instan gitu ya? Kayak instan nggak ada ampas. Kalau dulu emang saya bikin ada ampas, tapi sini saya bikin nggak ada ampas. Apa itu? Kalau ini vitamin C. Vitamin C? Iya, vitamin C untuk iritasi perut, satu vitamin C. Jadi terbuat dari semon. Dari 1 lemon, kedua serai, ketiga pewarna. Oh, secang ini? Iya, secang ini. Jadi 3. 3 bahan itu aja? Iya, 3 Pak. Harganya lebih murah mestinya? Harga sama. Sama? Sama aja. Pokoknya lebih murah. Kenapa? Harga sama. Lemon juga mahal. Oh, iya. Kalau yang kecil ini saya kirim ke warung. Oh, warung-warung. Jadi daya belinya lebih itu dijangkau. Berapa mili itu? Berapa cc? Ini 120 mili. 100 mili. Yang itu yang ini 150 mili. 150 mili yang gede? Yang gede 500 mili. Itu berapa itu yang? Kalau ini 5.000. Oh, 5.000 dari Bapak? Iya. Di warung bisa? Bukan 5.000 dari saya 4.000 harga di warung jualnya. bisa 5.000-an orang jual.